Nah, kemudian ketika kita menentukan kalau sekarang sih kita udah nggak punya pilihan ya Bapak Ibu ya, pasti udah langsung kalau nggak Windows 11 yang terbaru atau kalau masih ada yang Windows 10 ya kita pakai Windows 10. Nah, ini sebetulnya perbedaannya dari requirement sistemnya ya, dari prosesornya, dari kebutuhan RAM, kemudian hard disk, kemudian, apa namanya, yang lainnya sih sebenarnya kurang lebih tidak terlalu penting ya, kayak untuk graphics itu kan untuk orang-orang tertentu yang suka gaming atau apa, suka yang beda-beda, displaynya juga gitu ya. Tapi yang pada intinya adalah prosesor, RAM, dan hard disk ya. Rata-rata, kebutuhan hard disk-nya ya sekarang menurut saya juga nggak sampai cuman ya kebutuhan ini kan minimum ya, minimumnya 16 giga untuk yang 32 bit, kemudian 20 giga untuk yang 64 bit. Tapi kan orang juga sekarang kalau beli komputer udah langsung melihat, oh ini berapa hard disk-nya, langsung di spek yang lumayan tinggi aja langsung. Karena kalau sekarang sistemnya udah nggak model kayak dulu ya, bisa dibongkar kemudian dipasang. Jadi daripada repot biasanya langsung beli yang speknya lumayan tinggi lah, kalau nggak 512, 1 tera gitu. Kemudian untuk RAM-nya sendiri, nah RAM-nya sendiri memang kebutuhan ini, untuk yang Windows 10 itu kan 1 giga atau 2 giga untuk yang prosesor 64 bit. Nah, tapi, menurut saya juga rata-rata sekarang, untuk umumnya untuk kebutuhan RAM kita itu minimal 4 ya, 4 atau sekarang 8, 4 giga atau 8 giga. Kalau kalau dulu, apa ya, kalau dulu kita mikirnya memang kan kalau untuk yang, eee, kalau 8 giga pasti lebih mahal ya daripada 4 giga. Cuman untuk sekarang, kebutuhan-kebutuhan aplikasi itu rata-rata butuh RAM yang cukup besar untuk bisa memproses lebih cepat. Jadi kalau saya mikirnya, kalau beli ya udah pasti kalau nggak 8 aja, 8 atau sekarang requirement-nya 16. Menurut saya itu ya 8 giga, ya kalau bisa 16 ya bagus 16, tapi minimum lah sekarang udah 8. Karena ini udah tahun 2023 ya Bapak Ibu, tahun 2013 saya beli laptop saya yang Apple ini, itu, dia udah langsung 8 giga, 8 giga langsung, jadi tanpa saya mengubah sampai sekarang juga masih tetap di 8 giga. Artinya kalau kita mau umurnya panjang, laptopnya ya kita beli spek RAM yang langsung besar aja, nggak usah yang terbatas-terbatas gitu. Paling bedanya juga cuman sedikit. Nah ini adalah mungkin Bapak Ibu, suka ini ya, apa sih perbedaan di arsitektur 32 bit sama di 64 bit, walaupun sekarang kebanyakan komputer juga langsung support di 64 ya. Biasanya kita kalau mau download nih, kita, milih ya, mau yang untuk OS untuk yang 32 bit atau yang di 64 bit. Nah, ini memang untuk Windows nih, kalau yang lain-lain biasanya langsung di 64 bit. Nah, tapi umumnya rata-rata sih kalau sekarang sudah, OS-nya pasti sudah 64 bit. Nah, walaupun memang dulu ini ada bedanya ya, dia hanya prosesnya terbatas, instruksinya hanya bedanya apa sih, ini bedanya ruang dari, pengelamatannya dia hanya 32 bit. Jadi, bedanya sama yang 64 berarti dia ada tambahan register yang bisa mensupport sampai 64 bit, gitu. Terus berikutnya, nah ini, kalau untuk compatibility ya. Nah, tentunya si operating system ini harus di-update ya, ini ditingkatkan tuh namanya update secara berkala. Ya tadi kasus Pak Buyung ya, udah otomatis dari 10 langsung jadi 11, sudah nggak minta, nggak bilang apa-apa tiba-tiba langsung dimasukkan ke Windows 11. Nah, memang kalau dulu dulu itu memang, kita memilih gitu ya, mau di-update atau enggak. Nah, kalau sekarang itu sudah otomatis langsung masuk ke Windows 11. Nah, jadi seperti itu. Emang itulah, apa ya, dari sisi ya pengguna Windows ya seperti itu. Saya juga pernah di rumah tuh dulu juga ada PC kecil ya, mini PC itu bawaannya udah Windows 10. Dan saya suka kesel juga dia kalau update kan suka lama ya Bapak Ibu ya, dia emang update tuh awal gitu. Nah ini, eee, emang kalau versi update itu tergantung dari si hardware requirement-nya. Jadi kalau hardware requirement-nya memang dia mumpuni, dia akan dinaikin ke 11. Tapi kalau udah mentok dari hardware requirement-nya udah mentok, ya udah nggak bisa diupdate lagi gitu.
Jadi ada memang batasannya adalah dari sisi si hardware-nya sendiri. Ya contoh seperti misalnya kayak, apa ya, bukan apps, OS-OS yang ada di smartphone Bapak Ibu ya juga begitu kan ya? Kalau, kalau saya nih juga di MacBook saya juga di-update-nya dia mentoknya sampai, versi berapa yang terbaru udah nggak bisa, gitu. Jadi gara-gara terbatas dari sisi hardware. Nah ini, adalah pembahasannya tentang mau mengupdate ya OS daripada si Windows. Nah tentunya kalau versi OS-nya itu akan menentukan ya dari apa yang tersedia. Contoh di sini ada OS 32 nggak bisa dinaikkan ke OS 64. Windows 7 dan Windows 8 bisa dinaikkan ke Windows 10, tapi untuk Vista dan XP memang tidak bisa. Nah, untuk upgrade Windows 7, Windows 8 ke Windows 10, nah ini ada Windows Update Assistant yang sudah ada di website untuk mendownload Windows 10. Nanti di sana dia sudah langsung diikuti saja step-step berikutnya. Nah, sedangkan komputer yang menjalankan Windows XP atau Windows Vista nggak punya jalur upgrade ke Windows 10 dan memang harus diinstal dari awal. Nah, dan memang Windows 10 bisa dibuat dengan membuat ini Create Windows 10 Installation Media Tool. Nah, ini contoh ini ya, gambarnya. Nah, kemudian ketika si OS itu sudah di-update, nah tentunya dia harus ada migrasi di sini. Nah, ini ada ya apa, utility yang basisnya adalah command line. Nah, ini untuk memudahkan, migrasi ya untuk ke, komputer lama ke komputer yang baru. Jadi di sini ada Windows Easy Transfer. Nah, terus kemudian ada PC Mover Express. Ini adalah tools ya untuk mentransfer file, folder, profile ya yang dipilih dari PC Windows lama ke Windows yang baru. Nah, ini sudah ada contoh-contoh gambarnya juga seperti apa sih ya, aplikasinya. Nah, kemudian tahapan daripada, instalasi Windows. Memang kalau dulu kita harus punya CD ya, CD installernya. Kemudian setelah itu, bisa juga kalau sekarang bisa dulu dari hard disk. Dulu saya sempat ngerasain mulai dari yang CD, kemudian pakai hard disk, sampai cuman pakai flash disk gitu. Sampai sekarang yang sudah modelnya hanya dari internet. Nah nah ini ya contoh misalnya kalau ini kan menjelaskan tentang media penyimpanan ya, saya lewatkan aja. Nah sebelum itu kita perlu melakukan partisi ya, partisi. Biasanya rata-rata kita bagi. Nah ini ada 2 skema partisi, yaitu ada MBR atau namanya adalah Master Boot Record dan ada GUID atau Globally Unique Identifier Partition Table atau GPT. Nah ini, Master Boot Record ini adalah berisi informasi bagaimana nanti si hard drive itu, si partisinya akan diatur. Dengan ukurannya, panjangnya adalah 512 byte, isi dari MBR ini adalah si bootloader atau suatu program yang memang akan dijalankan, yang diperlukan atau dipilih oleh si usernya dari sistem operasi. Jadi di MBR ini kita bisa ngatur ya Bapak Ibu. Nah, biasanya digunakan dengan Eee, menggunakan firmware-nya basisnya adalah BIOS. Kemudian ada tabel partisi GUID, ini juga dirancang dengan skema, tabel partisi untuk hard drive, di mana GPT ini, dia punya ada beberapa teknik lah untuk bisa mengembangkan skema dari si MBR ini. Nah, biasanya pakai UEFI, seperti itu ya. Ini ada perbedaan antara si MBR dengan si GPT ini. Jadi kalau ini MBR ya, komputer bisa memboot dari si MBR, tapi kalau GPT dia harus dari, UEFI base dan dijalankan pada sistem operasi yang 64, bit. Nah ini kalau, di dalam partisi atau drive, secara logiknya ini ada beberapa, ada primary partition, kemudian ada active partition, extended partition, kemudian ada logical drive, basic drive, kemudian ada dynamic drive dan formatting. Ini sudah ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Primary partition itu apa? Biasanya isi file-file OS tuh di primary partition. Kemudian pada disk, MBR tuh ada active partition untuk
menyimpan dan boot OS. Nah, kalau kita butuh dari 4 partisi, maka dia pada disk ini si Ember ini dia akan menetapkan satu partition itu sebagai extended partition. Kemudian logical drive ya ini adalah bagian dari extended tadi yang dipakai untuk memisahkan informasi untuk tujuan ya administratif itu misalnya hal-hal yang ya administrasi di dalam si komputernya ya, misalnya user dan segala macam itu. Kemudian basic disk itu isinya adalah si primary dan extended. Kemudian ada dynamic disk, kalau misalnya kita mau menjangkau lebih dari satu disk, dan ada format ya untuk membuat file dan menyimpan file. Nah, kemudian di dalam sistem file ya, jadi ini kan ada evolusinya juga sebetulnya di dalam Windows sendiri. Seperti FAT ya, Bapak Ibu mungkin tahu ya ada FAT, kemudian ada NTFS, ada NFS. Ini kan adalah evolusi ya dari file system. Jadi bahasanya adalah file system. Nah, kalau dulu Windows XP atau versi-versi daripada operating system Windows yang sebelumnya itu dia menggunakan FAT atau File Allocation Table atau FAT ya. Nah, kalau setelah FAT ada FAT32. Kemudian ada NTFS. Nah, NTFS ini biasanya dipakai pada sistem operasi yang lain ya, si NTFS ini. Kemudian ada exFAT ya untuk eh, mengatasi keterbatasan dari FAT32. Nah, ini dia dibuat ya yaitu pakai exFAT ini. Nah, kemudian ada ya kalau untuk yang optik ya namanya compact disk file, kemudian ada yang NFS ya, sistem file yang basisnya adalah menggunakan network. Artinya kita bisa mengakses file lewat yang penting terkoneksi dengan jaringan. Nah, jadi nanti ada perbedaan tuh kalau dulu misalnya kalau dari kita menggunakan hard disk ya yang dibaca misalnya pakai sistem operasi Windows, waktu dimasukkan ke dalam si Mac OS nggak mau. Jadi harus ada softwarenya yang untuk menjebatani supaya si harddisknya bisa dibuka gitu. Karena perbedaan di dalam ini file system ini antara si punyanya Windows sama sistem operasi Mac OS itu berbeda. Makanya ada yang menyimpan di Windows waktu dibuka di Mac OS nggak mau gitu. Nah, itu gara-gara memang file sistemnya berbeda. Oke. Nah, ini juga kan ini kita membuat partisi ya. Ya, saya juga berpikir nanti coba kalau besok bisa kita coba. Kemudian instalasi dan urutan booting. Nah, ini kan pertama kali ya. Jadi kemarin saya sebutkan. Jadi kalau kita menggunakan komputer atau laptop ini kita biasakan untuk membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akun ini dipakai untuk sistem autentikasi ya, daripada si pengguna dengan cara memasukkan username dan password ketika dia mau login atau mau menggunakan si komputernya. Nah, Windows ini bisa memungkinkan namanya single sign on. Jadi artinya dia kalau sudah masuk sekali, nah dia bisa mengakses semua ya yang ada di dalam si komputer tersebut. Nah, kemudian si user ini bisa memberikan akses kepada pengguna lain ya dengan memberikan pengaturannya masing-masing. Jadi dibuat nanti silakan tampilannya juga biasanya berbeda gitu ya. Jadi bisa satu komputer ini bisa dipakai untuk beberapa user. Nah, si Windows 10 ini dia nawarin akun ya antara administrator sama standar user atau pengguna standar. Nah, kalau admin ini dia punya kendali penuh lah semua ya, dia bisa nginstal, bisa menghapus dan segala macam. Sedangkan kalau yang user standard itu dia punya kemampuannya terbatas. Nah, jadi dia hanya bisa kalau yang user standard ini dia hanya bisa pakai aplikasinya tapi nggak bisa melakukan instalasi. Nah, inilah kenapa biasanya harus dibedakan ketika kita menggunakannya juga, Bapak Ibu, ini kita jangan menggunakan langsung di admin ya. Jadi kita pakainya yang guest user. Nah, ini adalah jadi setelah instalasi itu selesai, biasanya kita masuk ke finalize installation. Nah, dia biasanya setelah
install nanti dia minta mau di-update nggak gitu ya. Nah, kita cek ada nggak update yang terbaru. Nah, di sini pakai masuk ke Windows Update ya. Nah, di sini masuk ke Device Manager. Nah, apakah ada masalah nggak? Nah, ini ada Device Manager, ada problem nggak ya? Driver-driver yang sudah terinstall itu sudah bekerja dengan baik atau tidak. Nah, ini adalah utility dari si Windows Update, kemudian dibuka Device Manager-nya apakah ini ada problem di sisi perangkat atau enggak. Nah, itu juga ada lab-nya ya Bapak Ibu. Ini seperti kalau ada yang kosong komputernya enak gitu ya, kita bisa bertahap gitu ya mengerjakannya. Nah, kemudian setelah itu ada di sini namanya cloning ya. Cloning itu kalau kita punya kan kita nginstal satu komputer tuh biasanya butuh waktu ya. Nah, biasanya si admin itu akan membuat satu komputer untuk jadi master. Nah, kemudian nanti setelah dijadikan ya proses master ini kan proses instalasi biasa. Kemudian setelah dia diinstal si komputer master ini nanti dia bisa mengcloning hard drive-nya. Jadi dia bisa mengcopy ya semua informasi yang ada di disk ya sektor by sektor ke disk yang lain. Nah, biasanya si disk ini adalah si berupa hard disk eksternal. Nah, kemudian dia sudah ada kan sistem operasinya dan nantinya yang akan di-cloning ke hard disk ke semua komputer. Nah, jadi kalau ini ada yang misalnya pengaturannya nggak sengaja ya, yang nggak mau nih, nggak sengaja disertakan juga. Misalnya udah kita bikin pengaturan, kita nggak mau nih sebetulnya, tapi nggak sengaja masuk ke dalam instalasi saat di dalam si komputer masternya. Maka si admin bisa pakai alat ya, si scrap untuk menghapus ya, untuk sebelum membuat si final image tadi. Nah, ini proses cloning ya, kalau misalnya Bapak Ibu memerlukan gitu di kantor yang masing-masing mungkin butuh, ya ini biasanya suka sering ada ya. Nah, inilah ya model tadi instalasi ya, instalasi eh, bisa lewat apa? Ya ini misalnya lewat jaringan ya. Seperti misalnya instalasi pre-boot execution environment ya. Kemudian berbasis image ya. Nah, ini biasanya dalam partisi internal. Biasanya untuk apa namanya? Untuk kembalikan lagi ya ke awal, nih, waktu pada saat pertama kali diinstal. Nah, kemudian ada yang custom, ya seperti misalnya ini, Windows Advanced Startup Option ya, refresh your PC, yang hanya ada di Windows 8. Nah, seperti itu. Ini yang custom yang lain ya, sistem restore, kemudian upgrade, kemudian recovery, partition, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita mau menginstal dari jarak jauh atau secara remote. Jadi mana si file setup-nya atau image-nya itu nanti disimpan dalam suatu server. Jadi nanti si klien bisa akses file dari ke server tersebut secara remote. Nah, di sini udah ada software package-nya ya. Jadi namanya adalah Remote Installation Service. Nah, dia bisa berkomunikasi dengan si klien, kemudian menyimpan si setup filenya, kemudian memberikan guidance ya yang diperlukan untuk si klien untuk mengakses si file setup, kemudian mulai kapan itu di-download dan sampai diinstal. Nah, karena si komputer klien mungkin tidak memiliki OS yang diinstal, maka dia harus menggunakan boot komputer yang nyambung ke network dan berkomunikasi dengan si server dan baru mulai ke instalasi. Nah, ini si special environment ini yang disebut dengan pre-boot execution environment. Nah, ini ya. Karena memang kan dari awalnya dia nggak punya OS gitu. Nah, ini tahapan ya kalau kita mau instalasi tanpa kita apa tanpa kita ini dulu kita awasi ya. Namanya setup.exe. Nah, ini dia langsung misalnya kita nggak perlu ya dipandu. Nah, ini nanti dia juga ada ya hal-hal yang apa namanya custom yang bisa kita lakukan. Nah, ini misalnya kustomisasi pada instalasi Windows 10. Apakah ini adalah sistem image manager. Nah, nanti ada si file-file ini bisa disalin ya, di-copy dalam suatu folder dan bisa didistribusikan di server. Nah, ini kita bisa pakai salah satu ya dari
dua hal ini, kita menjalankan unattended.bat di mesin klien, kemudian kita boot si komputernya, kemudian kita jalankan si batch file tadi yang berisi instruksi ya untuk menginstal si OS-nya lewat network. Nah ini demonya lagi. Nah kemudian kalau kita mau ini ya recovery partition. Jadi ada beberapa komputer Windows ya yang tidak bisa diakses oleh si pengguna. Nah, partisi ini memang namanya adalah recovery. Isinya itu adalah image ya yang dipakai untuk memulihkan ke konfigurasi awal. Nah, ini seringkali di hidden ya supaya hanya dipakainya ya untuk recovery aja. Nah, untuk merecovery si komputer dengan menggunakan partisi ini kita harus pakai tombol khusus atau kombinasi daripada tombol ya biasanya ketika si komputernya itu pada saat nyala. Nah, kemudian ini nanti opsi ini untuk memulihkan ya dari si recovery partisi yang bawaan dari si pabrikan yang ada di dalam Windows atau ada di dalam BIOS. Kemudian ada ini custom ya. Kalau misalnya kita mau upgrade ya, kita mau memperbaharui daripada si OS, kemudian kita mau migrasi si aplikasi ke OS yang baru. Nah, ini ada urutan ya dari System Center, Configuration Manager digunakan untuk proses ya full proses. Jadi kalau kita mau mengupdate, memutakhirkan tuh update ya, update Windows 7 ke Windows 8 atau Windows 8 ke Windows 10, maka proses instalasinya ini pakai setup.exe itu akan menggunakan in-place upgrade yang secara otomatis bisa eh, ada semua data atau setting atau aplikasi yang di versi yang ada. Atau kita juga mau pakai clean install. Nah, ini adalah cara yang lain ya dari versi Windows yang lebih baru, yaitu kita mau menggunakan clean install karena dia pasti akan menghapus semua drive yang udah ada dan semua diinstal kosong baru ya. Jadi nanti semua file itu tadi harus disimpan dalam drive lain supaya karena kalau clean install itu kan berarti dia akan membuang semua file-file yang ada sebelumnya. Ya kalau kita mau simpan ya kita pindahkan dulu ke drive backup ya. Nah, kemudian ini adalah urutan dari booting ya. Setelah komputer itu nyalakan, kemudian dia adalah masuk ke POS, kemudian si BIOS akan mencari dan membaca dari konfigurasi yang sudah ada. Jadi setting configuration yang disimpan dalam si MOS. Nah, kemudian dia akan jadi prioritasnya dari si booting ini dia ngecek dulu mana partisi yang bisa di-boot. Nah, si BIOS ini bisa memboot ya, akan memboot komputer menggunakan drive yang pertama yang berisi tadi si MBR tadi atau master boot record. Nah, ini pakai filenya yang ada dalam Windows itu namanya adalah boot manager ya, boot mgr.exe. Nah, ini kemampuannya misalnya mau pakai hard drive atau pakai network atau pakai USB atau bahkan yang removable device, ini juga tergantung dari si motherboardnya sendiri. Ini contoh mode ya, mode pada startup Windows 7. Nah, kalau misalnya kita menekan tombol F8 saat proses booting, dia akan masuk ke menu Windows Advanced Boot Option ya di sini. Ada 4 pilihan yang bisa kita pilih, ada Safe Mode, ada Safe Mode with Networking, Safe Mode with Command Prompt, dan Last Known Good Configuration. Kalau dulu sih saya seringnya pakainya Safe Mode ya. Nah, ini untuk masalah diagnostik ya, untuk memecahkan masalah dari waktu startup Windows sama Windowsnya sendiri. Nah, jadi ini fungsinya dibatasi kenapa? Karena nggak semua drivernya nggak di-load gitu. Nah, kalau yang bedanya sama networking ya dia ditambah dengan network support. Nah, kalau ini dia pakai kalau command prompt berarti dia pakai nggak pakai GUI ya, tapi pakai command gitu. Nah, itu bisa pilih dari 4 yang ada ini pada Windows 7. Nah, sedangkan kalau untuk Windows 8 dan Windows 10, nah seperti ini.
Nah, ini ada pilihan ya Bapak Ibu. Ini ada enable debugging, enable boot lodging ya dan seterusnya. Nah, kita pilih mau pilih yang mana gitu ya. Nah, ini kita tinggal pilih, nanti udah atur. Nah, setelah itu dia akan restart dan dia akan masuk menampilkan menu ya pada seperti gambar. Nah, dia kita mau pilih mau pakai F1 sampai F9 dari tombol yang ada. Ini kita pilih. Kalau kita pilih